Cerita diawali dengan memperlihatkan organisasi kriminal yang hendak menjalankan misi kejahatannya. Beliau ini bernama Aceng, Jason, Putri, Ucok, serta sang kriminal baik mereka bernama Baby. Kenapa gue bilang baik? Nanti biar waktu yang akan menjawabnya. Organisasi mereka ini kejahatannya udah lumayan terkenal, dan terkenalnya mereka tak luput dari usaha sang profesor mereka yang setiap strateginya diatur dengan sebaik mungkin sehingga terciptalah keberhasilan yang maha dahsyat. Beliau bernama Sergio. Kali ini mereka akan menjalankan misi dengan beranggotakan 4 orang. Si Baby sebagai driver handal akan stay di mobil, sedangkan ketiga rekan lainnya bertugas untuk melakukan perampokan yang mana mereka tak akan segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang menghalanginya. Baby selaku driver handal terkadang memiliki sikap yang mungkin akan membuat orang lain risih, di mana ia tak pernah lepas dari earphone-nya plus musik yang selalu aktif selama 24/7. Karena itu sepanjang film mungkin kita akan diiringi oleh musik-musiknya si Baby. Meski si Baby ini agak selengean, tapi soal skill berkendara, ini orang jangan ditanya lagi. Pengalaman yang banyak, sopir lintas Sumatera, lintas Jawa, dan dan lain sebagainya membuat ia dijuluki oleh bosnya sendiri sebagai Dewa Nyetir. Tahsia, julukannya ngeri anjing, Dewa Nyetir, Cok. Dari mobil si Baby, kita dapat melihat langsung aksi perampokan yang dilakukan oleh rekannya, lalu setelah itu mereka pun cabut. Banyaknya polisi yang ngejar juga, bagi Baby tak berpengaruh apa-apa. Baginya hal demikian sama aja seperti Naruto yang membuat Kage Bunshin, tapi dihadapkan oleh lawan seperti Madara. Jebakan paku di depannya langsung digocek oleh Baby. Malah yang ada jebakan itu menjadi senjata makan tuan yang mengenai si polisi itu sendiri. Disinilah mereka memulai skenario menghilangnya mereka, yang mana Baby mengisi ruang di bagian tengah lalu memasuki terowongan Casablanca, dan di terowongan kuntilanak itulah ia bertukar posisi ke bagian pojok kiri sehingga si Ellie pun ngikutin mobil yang tengah itu, dan abang driver kita ini akhirnya berhasil lolos kelas Baby. Dan inilah Baby Driver. Gak apa-apa lo agak selengean juga Baby, kalau skill lo sesuai kayak gini mah. Jadi hasilnya bukan so jagoannya doang yang lu tonjolin dari diri lu, tapi skill lu juga. Dari hasil rampokannya ini, mereka berhasil meraup keuntungan sebesar lebih dari $200.000, tapi dengan catatan merugikan orang lain. Sergio sebagai bos membagi rata hasil rampokannya ini, tapi si Aceng nggak terima, dimana si Baby harusnya dapat cuan yang lebih dikit lantaran kerjanya cuma di mobil doang, alias jadi driver. Plus Aceng menganggap kalau si Baby keterbelakangan mental. Aceng udah gemes bet lihat si Baby mau dibabat si Baby anak buah kesayangannya Sergio, nggak dibabat si Baby mukanya ngajak berantem. Ya begitulah tanggapan si Aceng mengenai sosok si Baby ini. Singkat cerita, ternyata Baby jadi driver gini bukan karena keinginannya, tapi ia terpaksa melakukan ini lantaran ia memiliki hutang terhadap bosnya, dan kata si bos, hutang Baby akan lunas setelah perampokan berikutnya. Di dewasanya ini, Baby tinggal bersama kakeknya yang kita panggil aja kakek Sugiono. Kakek Sugiono ini adalah penyandang tunawicara. Karena itu, ia pun hanya bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat aja. Ia sendiri udah tahu kalau Baby memiliki pekerjaan haram. Karena itu, ia menegaskan kalau Baby sebaiknya cari pekerjaan lain aja. Dan Baby setuju akan nasihat sang kakek. Dengan catatan, Baby harus melunaskan utangnya dulu dengan inci bos. Di kala rehatnya, Baby menciptakan karyanya sendiri dengan lirik yang ia rekam dari kehidupan sehari-hari serta ritme yang ia temukan dari dunia yang selalu bergerak terlalu cepat untuk orang lain, tapi pas banget sama tempo di kepalanya. Mulai dari sound Susu Murni Nasional, APK Ijo, Kang Cilok, bahkan gumaman percakapan random, semuanya ia jadikan bagian dari musiknya. Saat orang lain melihat kekacauan, Baby melihat pola, dan pola itu berubah menjadi melodi, beat, dan inspirasi yang membuatnya pede menjalani hidup. Ada satu lagu yang berjudul Stepmom, dan setiap kali ia melihatnya, dirinya selalu melihat kenangan lama di mana kala itu almarhumah ibunya tengah perang dengan almarhumah bapaknya, dan
Yap, kecelakaan itulah yang mengakibatkan Baby wajib mendengarkan musik selama 24/7 dengan tujuan mengurangi dengung yang terjadi di telinganya. Beberapa hari kemudian, Baby makan di sebuah restoran Padang dan tak sengaja melihat serta mendengar seorang gadis yang nyanyi, Baby, baby, baby. Yap, betulan banget itu namanya. Ternyata gadis gelis itu adalah seorang pramusaji dan Baby dilayani langsung oleh gadis tersebut. Baby di sini tak hanya dilayani oleh si gelis, tapi ia juga mendapatkan namanya, yakni Deborah. Selain itu, keduanya juga memiliki selera yang sama-sama suka musik. Sebagai AWW walau baru kenal, Deborah udah mikir jangka panjang alias berpikir realistis. Apa itu? Yap, Deborah langsung nanya ke Baby tentang gaweannya. Baby mengatakan setengah jujur di mana ia adalah seorang driver panggilan. Tak hanya Deborah yang to the point, tapi juga si Baby. You are so beautiful. I'm sure you don't mean it. I do mean it. Kelas Baby, langsung to the point dengan mengatakan kamu cantik. Di rumah, Baby mendapati telepon dari bosnya untuk merapat ke markas. Di markas, sang profesor kembali merancang strateginya. Questions. Tak hanya si Aceng yang kesel di awal tadi, kini si Ucok juga kesel dengan si Baby lantaran Baby selama dijelaskan pakai headset mulu. Disinilah letak kejeniusannya si Baby. Walau ia tak mendengarkan, tapi ia paham dengan apa yang dijelaskan oleh bosnya dan inilah buktinya. At the same time, it looks suspicious. The switch card's ready. Well, ain't y'all cute? That's my baby. Dan ya, Baby mampu menjelaskan secara rinci yang mana itu membuat kacungnya Sergio pelangak-pelongo. Singkat waktu, sampailah mereka di TKP. Dan sebelum beraksi, mereka tak lupa untuk memakai yang namanya topeng Anonymous. Okay, go. Melihat seorang petugas yang telah dibabat, nampak wajah ketidaksukaannya Baby terhadap aksi kriminalnya ini. Bahkan ketika nyopir pun, ia masih kepikiran tentang hal itu yang membuat skill nyopirnya berkurang sebesar 50%. Tapi walau begitu, sopir lain tak akan mampu menandingi skillnya. Seorang warga sipil mencoba menjadi pahlawan kesiangan dengan membantu Pak Pol, yang mana itu membuat mobil si Baby bagian depannya masuk kolong kontainer. Ucok yang kesel mencoba untuk membabatnya, akan tetapi sampai di sini, keduanya keluar dari mobil dan membapet mobil berwarna merah. Sebagai penjahat baik, Baby tak lupa untuk mengeluarkan si bayi dulu untuk dikembalikan ke ortunya. Baru setelah itu mereka pun cabut. Singkat waktu, sampailah mereka di parkiran Mall Giant. Perampokan sukses dengan cuan yang kembali dibagi rata. Di samping itu, Inci bos juga mengingatkan kalau hutangnya Baby udah lunas. Ini artinya Baby sekarang bisa bebas mencari pekerjaan yang sesuai kriterianya. Yang paling penting halal. Sesaat kita dibawa kepada kenangan masa kecilnya Baby, yang mana ortunya Baby, lebih tepatnya sang ayah, ternyata adalah seorang pemabuk berat, penjudol berat. Dan kalau ngamuk, ayahnya Baby sering mengelampiaskannya kepada emaknya Baby. Sebagai bocah, Baby kala itu cukup prihatin dengan emaknya dewek. Tapi mau bagaimanapun, beliau ini masih bocah, jadi jelas tak ada yang bisa beliau lakukan selain berpasrah diri. Broken home juga ternyata si Baby ya. Untung jenius loh ngap. Baby kembali mampir ke restoran Padang. Ia juga kini telah lebih dekat dengan si Deborah. Kedua kalinya bertemu, Deborah nyaman, Baby nyaman. Hingga pada akhirnya keduanya pun resmi berpacaran atau HTS, hubungan tanpa status. Seperti yang kita tahu, kalau yang namanya masih pacaran pasti ketika dibawa kemana aja keduanya akan bahagia. Sama halnya seperti mereka ini, walau cuma ke laundry doang dengan harga 7.000 per kilo, tapi keduanya tetap tersenyum lebar. Tentu kondisi ini akan berbeda setelah nikah nanti. Inilah mengapa pentingnya untuk menurunkan ekspektasi kita serendah-rendahnya agar ketika nikah nanti jatuhnya enggak sakit-sakit banget karena fakta yang ada. Singkat cerita, Baby pun melamar gawe di restoran pizza sebagai driver. Saking cepatnya tuh paketnya datang, si customer sampai terheran-heran pak. Dan inilah hasil jerih payah Baby setelah kerja seharian. Enak loh kerja halal.
Layaknya Gen Z pada umumnya, yang kalau gajian uangnya dibuat poya-poya, salah satunya neraktir AWW untuk makan bersama di restoran mewah, plus tak lupa upload instastory dengan caption, "Makasih ayang, udah diajak dinner bersama." Cih. Ketika akan bayar, pegawai restoran malah mengatakan kalau makanan ini udah dibayar oleh seseorang dan orang tersebut adalah Profesor Sergio. Tanpa pikir panjang, Baby pun langsung menemui bosnya. Baby mengira setelah utangnya lunas, ia bisa terbebas dari dunia gelap. Akan tetapi, pemikiran demikian ternyata salah besar, Pak. Yang mana sang bos masih ingin agar Baby jadi drivernya. Di luar kemampuannya, kata si bos, Baby ini adalah biang hoki. So what do you say? You in? No, no. Baby sempat menolak tawaran dari bosnya, namun karena bosnya agak ngeri-ngeri sedap, alhasil ia pun terpaksa harus masuk kembali ke dalam dunia hitam. I'll pick you up in the morning. Don't stay out. Sesampainya di depan imah Deborah, Baby sempat diajak mampir ke dalam. Berhubung Baby ini orangnya stay halal, karena itu ia pun menolak tawarannya Baby. Plus ia juga saat ini tengah rungsing memikirkan pekerjaan kotornya yang tak kunjung usai. And I'm here for you when you're ready. Singkat waktu, malam pun poek. Keesokan harinya, Baby serta seorang bocil kematian ditugaskan untuk mengamati situasi di dalam tempat pos mengenai berapa banyak kasir yang ada, satpam CCTV, dan lain-lain. Masuklah keduanya ke dalam tempat pos untuk mantau-mantau. Di mobil, Baby memberikan informasi kepada bosnya mengenai apa saja yang telah ia ketahui. Baby diantarkan ke apartemennya. Mengetahui kalau Baby sedari kemarin mukanya muram terus, sang bos lantas nyeletuk bertanya, "Lu nanti malam akan datang kan ke perencanaan perampokan kita?" Baby menjawab, "Ya, gue pasti datang sebagai sahabat lu." Ketika tengah gawe, Deborah mendapati telepon dari ayangnya. Bukan sekedar kangen aja terhadap doi, tapi Baby ingin agar Deborah ikut dengannya. Dan apa jawaban Deborah? Yap, Deborah menjawab, "Iya ayang, aku bakal ikut kok kemanapun kamu pergi selama itu bersamamu." Tai. I'm in, baby. Di malam harinya mereka kembali merapat di markas. Ucok di sini sempat berdebat dengan si dua mesum yang suka sekali menyaksikan kemesraannya di depan umum. Setelah debat, Jason kemudian mendekati Baby dan gua cukup tercengang melihat si Jason ini, yang mana Jason malah mengajarkan Baby agar jangan mendengarkan lagu yang itu mulu, tapi cobalah mendengarkan lagu yang satu ini. Anjing, si Jason parah banget, Cok. Ngajarin lagu jorok ke bocah polos. Polos tampangnya doang maksud gue. Selain lagu jorok, Jason juga mengenalkan Baby kepada lagu zaman Majapahit. Dio How, Ada Aku di Sini, Bondan Prakoso, Avenged Sevenfold. Anjing, jadi keinget kenangan lama zaman warnet, Cok. Setelah itu, Profesor kembali menjelaskan rencananya untuk esok hari. Di malam ini mereka akan mampir dulu ke tempat kenalannya Sergio untuk membeli senjata untuk aksi perampokannya besok. Voila. Welcome. Dalam proses negosiasi ini, si Ucok malah membuka serangan sehingga situasi yang tadinya hening seketika berubah menjadi chaos. Semuanya dihabiskan hanya oleh 3 orang, enggak termasuk Baby. Setelah aksinya itu, sembari kesel, Jason menanyakan mengapa Ucok memulai serangan ini, padahal tujuan mereka kesini adalah untuk membeli senjata api. Ucok langsung menjawabnya bahwa penjual senjata itu cukup mencurigakan, itulah mengapa ia menyikatnya. Lalu setelah itu mereka pun cabut. Merasa lapar di tengah malam, Ucok menyarankan untuk mampir ke restoran Padang dulu. Namun Baby sempat menolaknya dengan alasan layanan di restoran itu kurang baik. Tapi Ucok tak menghiraukannya, sehingga mereka pun terpaksa harus makan di restoran itu yang disambut hangat dengan senyumannya Deborah. Namun Baby malahan cemungut. Si Gelis lantas melayani customernya, tapi dari raut wajahnya, si Gelis nampak kecewa dengan sosok si Baby yang tiba-tiba cemungut plus sama sekali tak menghiraukannya, alias asing begitu aja, padahal tadi sore masih telepon-teleponan. Wajar si Deborah kesel, karena kan Baby yang memulai, Baby juga yang ujung-ujungnya cuek. Si Ucok yang kebetulan orangnya cerewet langsung nyeletuk bertanya kepada si Gelis, "Nih orang ngapa gua ajak kesini nggak mau? Katanya layanan di sini kurang baik, bener apa nggak?" Setelah bertanya demikian, Ucok yang tak punya belas kasihan malah ingin membabat si Gelis, akan tetapi I got this. So
Yap, inilah alasan kenapa Baby nggak mau makan di sini bersama dengan teman kampretnya. Baby membayar semua biaya makannya, plus tak lupa memberikan surat yang berisikan kita pergi pukul 2 dini hari nanti. Di markas, Ucok memberitahukan apa yang terjadi, tapi ia mencoba membalikan fakta dengan mengatakan kepada bosnya kalau para penjual senjata lah yang menembak lebih dulu, sehingga mau nggak mau Ucok CS pun harus melawannya. Tak mau berdebat, Jason terpaksa harus berbohong juga, berbeda dengan Baby yang cuma diam aja, dan diamnya Baby membuat sang bos tahu kalau kacungnya saat ini telah berbohong. Ketika tengah sendiri, Baby mencoba memutar rekamannya, yang mana ini akan sedikit membantu Baby di kehidupan yang akan datang. Tepat pukul 2 dini hari, di saat semuanya tengah molor, Baby diam-diam memasuki mobil dengan tujuan ingin lari dari tanggung jawab. Akan tetapi, dan ya, Jason udah nunggu di depan bagaikan begal. Tak hanya Jason, kemudian hadir juga si Ucok. Ucok di sini menginterogasi seorang Baby. Pasalnya, Baby diduga akan melaporkan semua ini kepada Pak Polisi dan memberikan semua buktinya melalui rekamannya itu. Why you like to record stuff? Baby melindungi dirinya dengan mengatakan kalau rekaman itu biasanya ia jadikan sebuah musik sehingga menciptakan sebuah mahakarya. Ia juga dibawa ke hadapannya Inci Bos untuk mendapati interogasi yang berlanjut. Dan ini adalah semua bukti rekamannya. Beberapa dari rekamannya itu lantas di-play dan inilah hasilnya. This shit is bananas. Mereka jelas kaget dong, Pak, karena bisa-bisanya kata-kata yang diucapkan dalam kesehariannya seperti anj, bab, mon, bisa-bisanya jadi sebuah mahakarya di tangan seorang Baby. Kelas Baby. Mbak Putri aja sampai salut loh, Pak, asli. Karena buktinya Baby ini cukup kuat, jadi semuanya pun mau nggak mau harus percaya. Di samping itu, si Gelis dari jam 2 dini hari sudah menunggu seorang Baby, tapi tak kunjung datang alias ia kena PHP. Baby menurunkan mereka di tempat yang berbeda, Jason serta Mbak Putri di kantor pos, sedangkan si Ucok di belakang gudang. Seorang pekerja yang hendak memasuki gudang langsung diperingati oleh Baby si penjahat baik agar jangan masuk ke dalam gudang. Si ibu malah bawa abang-abangannya dan semuanya udah masuk mobil, akan tetapi Baby malah melakukan tindakan tak terduga. Dan ya, si Ucok langsung tewas seketika, namun kini mereka harus menghadapi masalah lainnya alias diudag-udag polisi. Tak hanya lincah dalam menyetir, Baby juga lincah dalam berlari. Ya karena emang Baby sejak kecil biasa mainan maling polisi dan ia selalu jadi maling yang enggak ketangkap-tangkap. Gila cok, si Baby lincah bet kayak belut anjing. Kebetulan Baby juga sebelumnya adalah mantan maling di GTA. Jadi ia dengan mudahnya membapet mobil walau dalam keadaan kepepet sekalipun. Tapi apesnya ia malah tak sengaja nabrak mobil temennya dewek. Si Putri bukannya langsung naik, ia dengan sok jagoannya malah membabat polisi yang ujung-ujungnya karma buruk berbalik padanya. Melihat kematian doi, tiba-tiba aja dunianya Jason langsung terasa hampa dan ia menyalahkan kejadian ini kepada Mamang Baby. Mamang Baby sendiri langsung cus nyopet mobil lagi, namun ia dengan baiknya membalikkan tas si nenek kemudian cabut meninggalkan TKP. Lantaran Baby saat ini adalah buronan kelas kakap, ia jelas tak ingin agar kakeknya terjerat dalam masalah juga. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk Baby agar acuh begitu aja terhadap sang kakek. Karena itu ia pun membawa kakek Sugiono ke tempat yang persis seperti panti jompo. Dan disinilah filmnya kakek dimulai. Selepas itu, Baby mendatangi si Gelis di tempat pegawaiannya, namun alangkah membagongkannya karena di situ ada sosok si Jason. Jason lalu dengan tengilnya memperlihatkan pistolnya dan ia sempat curhat-curhat tipis dengan keduanya, yang mana Jason kini telah kehilangan doi dan ia ingin agar Baby merasakan juga keadaan ini. Melihat hal itu, jelas Deborah sebagai cewek yang belum nikah dibuat ketakutan bukan main. Tapi untungnya hadir Pak Polisi yang membuat si Jason harus menyembunyikan kembali pistolnya. Kita juga dapat melihat langsung ketika Deborah nuang kapal api, tangannya si Gelis mengalami gemetar parah. Lantaran tahu kalau Jason ini sebentar lagi akan membabat calon bininya, karena itu ia pun dengan sigap mengambil Star lebih dulu dan ia langsung cabut dengan si Gelis. Dalam keadaan terpojok begini, bisa-bisanya si kampret malah adu mulut. Baby pun lantas melakukan pembegalan terhadap mobil merah, lalu kemudian ia mulai berkendara.
Baby menemui bosnya untuk meminta bantuan kepada bosnya, di mana Baby hanya ingin agar rekaman miliknya dikembalikan. Awalnya masih bos nggak mau, namun ketika Deborah menampakkan diri, yang kebetulan bosnya juga telah memiliki banyak pengalaman dalam dunia percintaan. Alhasil sang bos pun mengizinkan Baby untuk mengambil rekamannya. Di lift, bosnya juga memberikan beberapa nasihat penting, dan yang paling penting, jangan coba-coba masuk ke kosnya Deborah. Karena apa? Ketika lift terbuka, Sergio langsung dihadapkan oleh 3 pemuda gacor dan Sergio langsung membabat semuanya. Selepas itu, terlihat adanya mobil polisi dan Sergio meminta untuk keduanya pergi aja dan biarkan ini menjadi tanggung jawabnya. Dan ya, Sergio langsung mokat di tempat dan nyatanya itu bukanlah Pak Paul, melainkan itu adalah si Jason yang enggak akan pernah berhenti sampai nyawa keduanya menghilang dari muka bumi. Baby mencoba menghadapi Jason dengan gaya di mana ia mengikuti sedikit caranya Sergio. Alih-alih cicing baik ketika mobil melaju, justru Baby malahan sempat freestyle dan itu membuat mobil si Jason tersangkut. Namun sayang, fakta itu hanyalah sementara aja karena sekarang Mamang Jason dan Mamang Baby harus unjuk kekuatan mengemudinya. Siapa yang lebih baik, maka udah jelas itulah pemenangnya. Ya, si Jason nabrak dan itu memberikan kesempatan untuk keduanya mengambil rencana selanjutnya. Naoneta, yap, Baby langsung menabrakkan mobilnya dan terus mendorong si Jason dengan harapan si Jason bisa jatuh dari tempat ini. Gacor bet si Baby anjing. Baby langsung melihat ke bawah, akan tetapi si Jason adalah kucing yang gak bisa dibunuh begitu aja, yang mana Baby harus ada usaha lebih dalam menghabisinya. Jason PA-nya malah menembak bagian kanan serta kiri kuping si Baby, yang mana hal itu membuat Baby mengalami conge sesaat. Melihat ayangnya tersakiti, sebagai doi jelas dong Deborah tak tinggal diam, namun Jason berhasil meremasnya, akan tetapi Baby bangun-bangun udah ada di alas roban bersama dengan wanita gelis. Namun sial, baru aja kelar satu permasalahan, dalam kehidupan selalu aja muncul masalah baru yang tak kunjung usai. Deborah niatnya ingin membawa doi kabur, akan tetapi hal itu langsung dicegah oleh jagoan Aing, di mana jagoan Aing ini udah capek lari terus dari pihak kepolisian sebelum ditangkap oleh Pak Paul. Seperti biasa, keduanya tak lupa untuk memberikan kecupan mesra. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Baby ini adalah penjahat baik. Plus ada satu tambahan lagi yang penting dan teramat penting, yakni good looking. Yap, karena hal demikian entah dalam jumpa pers atau di persidangan, Baby ini banyak yang ngebelain. Dari mulai si gelis, kakek Sugiono, nenek yang mobilnya pernah dibapet, dan masih banyak lagi orang yang membelanya. Dan nyatanya banyak dari mereka adalah korbannya Baby, yang alhasil Bapak Hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan Baby hukuman 25 tahun penjara. Dan itu akan dikurangi selama Baby berkelakuan baik saat di penjara. Di penjara ketika tengah termenung memikirkan nasibnya yang selalu aja buruk, Bapak Sipir membawakan surat kepada Baby yang isinya adalah foto-foto kendaraan plus ada juga sedikit bumbu-bumbu pemanisnya berupa puisi cinta dari Ayang Deborah, dan film ditutup dengan pertemuan serta kecupan deui.